Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Uni Soviet atau sekarang dikenal dengan Rusia. Dengan Pavlov dipengaruhi oleh tokoh Rusia Ivan M. Shevnov. Petrovich Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan cara pengkondisian asosiatif stimulus respon. Penemuan Pavlov yang terkenal dalam dunia psikologi adalah tentang conditioned reflex. Cara berpikir Pavlov dengan cara ilmu faal sangat anti terhadap psikologi karena dianggap kurang ilmiah. Pavlov meninggal pada tanggal 27 Februari 1936 di Uni Soviet. Berikut ini adalah tahap-tahap eksperimen beserta penjelasannya. Pada animasi di bawah ini, terdapat anjing. Bila diberikan sebuah makanan atau UCS, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR. Selanjutnya, jika anjing diberikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Sehingga dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan atau UCS setelah diberikan bunyikan bel atau CS terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR akibat pemberian makanan. Setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau CS tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Nah, kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Perbandingan antara pengkondisian klasik dan instrumental. Untuk pengkondisian klasik yaitu 1. Menimbulkan respon dari hewan, 2. Bersikap tidak sukarela dan otomatis, 3. Penguatan atau US dihadirkan kepada hewan setelah respon dibuat, 4. Memperkuat survival organisme dengan menciptakan sistem tanda dan simbol yang memungkinkan antisipasi kejadian yang signifikan. Sedangkan pengkondisian instrumental 1. Tergantung pada respon yang diberikan oleh hewan, 2. Bersifat sukarela dan dikontrol hewan, 3. Penguat disajikan untuk menimbulkan respon, 4. Memperkuat survival organisme melalui pengembangan pola perilaku yang tepat dalam merespon kejadian signifikan. Riset terbaru tentang pengkondisian klasik. Dalam analisisnya terdapat pengkondisian. Pavlov menekan pada kontiguitas, yakni jika CS mendahului US, pada akhirnya CS akan menghasilkan CR. CR tidak selalu merupakan UR kecil. Pavlov percaya bahwa selama jalannya pengkondisian, CS akan menggantikan US, dan itulah mengapa pengkondisian klasik kadang disebut sebagai stimulus stop-start learning. Riset bukan hanya menemukan bahwa CR dan UR adalah berbeda, tetapi mereka juga menemukan bahwa keduanya saling bertentangan. Contoh lain dari pertentangan CR dan UR ditemukan ketika obat dipakai sebagai US. Sipor-Siegel mendeskripsikan serangkaian eksperimen di mana morfin dipakai sebagai US. Learned helplessness itu apa sih? Learned helplessness adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa tidak berdaya atau pasrah setelah mengalami situasi yang tidak bisa mereka kendalikan meskipun sebenarnya bisa mengubah situasi tersebut. Tidak hanya manusia, learned helplessness juga terjadi pada hewan seperti contoh ikan yang berada di akuarium. Ia mencoba untuk bertahan hidup namun terdapat kucing yang ingin memangsanya. Ikan berusaha kabur namun ia malah mati karena loncat meninggalkan akuarium. Hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh learned helplessness.
Berikut contoh gambar seseorang yang awalnya merasa leaders helplessness tapi kemudian mendapat dukungan penuh sehingga berhasil bangkit menemukan kembali kemampuan untuk mengontrol situasi hidupnya. Selanjutnya yaitu konsep teoretis utama. Konsep teoretis utama ada 6. Yang pertama, eksitasi atau kegairahan dan inhibition atau hambatan. Yang kedua, stereotip dinamis. Yang ketiga, iradiasi dan konsentrasi. Yang keempat, pengkondisian eksotatoris dan inhibitoris. Yang kelima, ringkasan pandangan Pavlov tentang fungsi otak. Dan yang keenam adalah sistem sinyal pertama dan kedua. Selanjutnya yaitu penjelasan. Yang pertama mengenai eksitasi atau kegairahan dan inhibition atau hambatan. Pavlov berspekulasi bahwa setiap kejadian di lingkungan berhubungan dengan beberapa titik di otak dan saat kejadian ini dialami, ia cenderung menggairahkan atau menghambat aktivitas otak. Pola eksitasi dan hambatan yang menjadi karakteristik otak ini oleh Pavlov disebut kortikal musik. Musik kortikal pada satu momen akan menentukan bagaimana organisme merespon lingkungannya. Jadi, jika satu nada secara terus-menerus diperdengarkan ke seekor anjing sebelum ia diberi makan, area di otak yang dibangkitkan oleh nada suara itu akan membentuk koneksi temporer dengan area otak yang merespon ke makanan. Ketika koneksi ini terbentuk, presentasi nada akan menyebabkan hewan bertindak seolah-olah makanan akan disajikan. Pada poin ini, kita mengatakan refleks yang dikondisikan sudah terjadi. Yang kedua yaitu stereotip dinamis. Secara garis besar, stereotip dinamis adalah mosaik kortikal yang menjadi stabil karena organisme dalam lingkungan yang dapat diprediksi selama periode waktu tertentu yang lumayan panjang. Yang ketiga yaitu iradiasi dan konsentrasi. Pada awalnya terjadi irradiation of excitation atau iradiasi eksitasi. Dengan kata lain, eksitasi ini akan meluber ke area otak lain di dekatnya. Ini adalah proses yang dipakai Pavlov untuk menjelaskan generalisasi. Pavlov juga menemukan bahwa concentration atau konsentrasi yaitu sebuah proses yang berlawanan dengan iradiasi, mengatur eksitasi, dan hambatan. Dia menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, baik itu eksitasi maupun hambatan dikonsentrasikan pada area spesifik di otak. Proses iradiasi ini dipakai untuk menjelaskan generalisasi, sedangkan proses konsentrasi dipakai untuk menjelaskan diskriminasi. Yang keempat yaitu pengkondisian eksitatoris dan inhibitoris. Pavlov mengidentifikasi dua tipe umum dari pengkondisian. Yang pertama, excitatory conditioning akan tampak ketika pasangan CS-US menimbulkan suatu respon seperti sebuah bel CS yang dipasangkan berulang kali dengan makanan US, sehingga menyajikan CS akan menerbitkan air liur. Yang kedua, conditioned inhibition tampak ketika training CS menghambat atau menekan suatu respon pertama atau sinyal realitas pertama. Pavlov menyebut kata yang melambangkan realitas itu sebagai sinyal dari sinyal atau second signal system. Sistem sinyal kedua, sinyal-sinyal yang muncul bisa diorganisasikan dalam sistem kompleks yang akan memandu banyak perilaku manusia. Teoritis lain tentang pengkondisian klasik. Dalam usaha menjelaskan blocking, Kamin tahun 1969 berpendapat bahwa ketika US pertama datang, hewan akan terkejut. Jika CS selalu mendahului US, hewan pelan-pelan belajar untuk memperkirakan adanya US tak lama setelah CS dihadirkan.